Halo, selamat datang di video ini. Saya Andrika Mitra dengan NPM 2213025061 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Lampung. Di video ini, saya akan membahas cara menggunakan Command Prompt dan juga Microsoft Access dalam pengelolaan database. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita ke video penjelasannya. Yang pertama, kita akan membahas cara penggunaan Command Prompt. Pertama, kita aktifkan dulu aplikasi Exam, yaitu untuk modul Apache dan MySQL kita aktifkan terlebih dahulu. Setelah Apache dan MySQL di aplikasi Exam aktif, kita masuk ke aplikasi Command Prompt. Kemudian kita masukkan perintah-perintahnya. Yang pertama, kita masukkan perintah cd c/exam/mysql/bin, di mana kita meminta untuk masuk ke dalam folder yang sudah kita tuliskan di dalam perintahnya, yaitu folder exam, folder MySQL, dan folder bin. Kemudian lanjut, kita masukkan perintah MySQL uroot untuk masuk dalam user MySQL. Setelah kita sudah masuk ke user MySQL, kita buat database baru. Di sini perintahnya create database, dan untuk nama databasenya sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya namakan database Andrika. Setelah sudah kita buat, kita gunakan database yang sudah kita buat sebelumnya dengan perintah use database Andrika atau sesuai dengan nama yang kita sudah buat sebelumnya. Setelah database sudah kita gunakan, kita coba untuk membuat tabel. Di sini saya membuat tabel dengan nama tabelnya tabel provinsi. Dengan filenya ada ID provinsi, dengan tipe data integer, dengan maksimal integer adalah 5, dan ID provinsi ini berfungsi sebagai primary key. Kemudian ada field provinsi, dengan tipe datanya varchar, dengan maksimal jumlah tipe datanya adalah 50. Kemudian ada kota, field kota, kemudian tipe datanya varchar, dan maksimal tipe datanya adalah 50. Kemudian kita enter. Setelah ada pemberitahuan seperti ini, maka tabel sudah kita buat. Kemudian kita lanjut untuk pengecekan tabelnya apakah sudah tersimpan dengan perintah dex provinsi atau dex nama tabel provinsi. Di sini kita cek, ternyata tabelnya sudah berhasil kita buat. Setelah itu kita membuat tabel yang kedua dengan nama tabel identitas dengan beberapa field. Yang pertama ada ID identitas yang sebagai primary key, kemudian ada field nama, kemudian ada field gender dengan tipe data enum. Enum itu seperti tipe data untuk memilih antara beberapa pilihan. Di sini ada dua pilihan, yaitu M dan F. M itu melambangkan male atau laki-laki, dan female itu melambangkan female atau perempuan. Kemudian ada place, kemudian ada field birthday atau kelahiran, kemudian ada field address atau alamat, dan kemudian ada field ID provinsi yang berfungsi sebagai foreign key, di mana dia terhubung dengan tabel sebelumnya, yaitu tabel ID tabel provinsi. Di sini kita foreign key-nya itu ID provinsi. Kemudian jika sudah mendapatkan pemberitahuan seperti berikut, maka tabel kedua sudah kita buat. Setelah itu kita cek tabel identitas apakah sudah benar dengan perintah dex tabel identitas, dan ternyata tabel yang kedua yaitu tabel identitas sudah kita buat. Kemudian kita lanjut untuk memberikan nilai data pada tabel provinsi sebelumnya dengan perintah insert into the provinsi dengan fieldnya yaitu ID provinsi, provinsi, dan kota. Untuk values-nya kita berikan 5 values atau 5 nilai data dengan nilai datanya sebagai berikut. Ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera, dan kota-kotanya ada Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Medan.
kemudian kita enter, dan apabila mendapatkan pemberitahuan seperti ini maka nilai data sudah kita masukkan ke dalam tabel. Kemudian kita cek dan dengan perintah select from tabel provinsi, dan ternyata nilai data sudah berhasil kita masukkan. Setelah itu kita masukkan nilai data untuk tabel identitas. Di sini perintahnya sama dengan sebelumnya, yaitu insert into nama tabel, atau di sini tabel identitas dengan fieldnya yaitu ID identitas, nama, gender, tempat, place atau place, kemudian birthday atau tanggal lahir, kemudian address atau alamat, dan juga ID provinsi. Dengan nilainya, di sini saya memberikan 10 nilai dengan 10 nilai sebagai berikut yang ada dalam video. Di sini salah satunya yaitu utama ID 1, yaitu Andre dengan gender M atau laki-laki, kemudian place-nya di Bandung, untuk birthday-nya tahun 1990, bulan 5 tanggal 15, address atau alamatnya Jalan Jenderal Sudirman nomor 123 dengan ID provinsinya adalah 1. Dan berikutnya ada 9 nilai data lagi. Setelah kita sudah masukkan semuanya, kita enter, dan jika kita mendapatkan pemberitahuan seperti ini maka nilai data sudah berhasil kita masukkan. Setelah itu kita cek apakah nilai data yang kita masukkan sudah benar atau belum. Tampil seperti berikut, maka nilai data sudah berhasil kita masukkan ke dalam tabelnya. Mungkin sekian untuk penjelasan aplikasi Command Prompt. Setelah ini kita lanjut untuk cara penggunaan Microsoft Access. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan cara penggunaan Microsoft Access, saya akan menjelaskan perbedaan dari Command Prompt dan Microsoft Access. Yang pertama itu ada antarmuka pengguna, di mana Microsoft Access menyediakan antarmuka pengguna grafis yang intuitif dan mudah digunakan. Sementara CMD itu antarmuka teks yang memerlukan pengetikan perintah secara manual, di mana CMD itu penggunaan tampilannya hanya tulisan dan background hitam, sementara Microsoft Access itu tampilannya sangat menarik. Contohnya seperti tampilan Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan sejenisnya. Kemudian ada kemampuan. Microsoft Access itu memiliki fitur yang lebih lengkap dan canggih dalam merancang dan mengolah basis data, di mana Microsoft Access itu menyediakan alat visual untuk merancang tabel, formulir, ada query, dan laporan dengan mudah. Di sisi lain, CMD itu lebih fokus pada eksekusi perintah dan tidak memiliki fitur desain basis data yang terintegrasi, atau ya bisa dikatakan tampilannya biasa-biasa saja. Kemudian ada kompleksitas, di mana penggunaan CMD dalam olahan basis data memerlukan pengetahuan yang lebih mendalam tentang perintah dan sintaks MySQL. Ya, jika kita tidak paham dengan SQL, maka kita nanti akan kebingungan dalam penggunaan command prompt-nya. Kemudian untuk Microsoft Access, dia menyediakan antarmuka yang lebih intuitif dan memudahkan pengguna yang tidak memiliki pengetahuan teknis yang mendalam tentang SQL dan sejenisnya. Itulah penjelasan perbedaan singkat dari command prompt dan Microsoft Access. Setelah ini kita lanjut ke penjelasan cara penggunaan Microsoft Access. Lanjut ke cara penggunaan Microsoft Access dalam pengelolaan database atau pembuatan database. Yang pertama kita harus membuat dulu database-nya. Di sini saya kasih nama database Andrika. Kita sesuaikan dulu lokasi database-nya. Kemudian kita create. Yang pertama kita membuat dulu desain table. Kita masuk ke desain view. Kita beri nama tabel provinsi. Kemudian kita kasih
beberapa filenya. Yang pertama yaitu ID provinsi dengan tipe datanya adalah integer number, kemudian provinsi dengan tipe datanya short text dan juga kota, dan sama tipe datanya adalah short text. Setelah kita sudah membuat desain tabelnya, kita masuk ke datasheet view. Kemudian kita berikan nilai data dari tabel provinsi. Setelah kita sudah berikan nilai data pada tabel provinsi, kita simpan. Setelah itu kita membuat tabel yang kedua dengan masuk ke create, kemudian tabel, dan masuk ke design view. Kita berikan nama tabel identitas mahasiswa. Setelah itu kita berikan fieldnya. Di sini field yang pertama yaitu ID identitas. Dengan tipe datanya kita kasih short text, kemudian nama dengan tipe datanya short text, kemudian gender, kemudian ada place, kemudian birthday, kemudian address, dan yang terakhir ID provinsi. Untuk tipe datanya, untuk yang gender kita ubah ke lookup wizard, kemudian masuk ke I will type in data values, dimana untuk kita memberikan pilihan dalam pemilihan tipe datanya. Kemudian kita masukkan M untuk laki-laki dan F untuk perempuan. Kemudian kita next dan finish. Kemudian untuk ID provinsi kita masuk ke lookup wizard, kemudian masuk ke pilihan I want the lookup field, kita pilih ke tabel provinsi, dan next, kita pilih yang ID provinsi, dan next, dan finish. Dimana fungsinya nanti untuk menghubungkan ID provinsi dengan dimana ID provinsi di tabel identitas berfungsi untuk dihubungkan ke tabel provinsi di bagian ID provinsinya. Setelah itu kita save dan kita masuk ke datasheet view untuk memberikan nilai untuk setiap datanya. Kemudian kita cek relasi dari kedua tabel tersebut. Kita masuk ke table, kemudian masuk ke relationship. Dari sini terlihat bahwa ada relasi antara tabel provinsi dan tabel identitas mahasiswa, di mana ID provinsi pada tabel provinsi terhubung dengan ID provinsi di tabel identitas mahasiswa. Setelah kita sudah mengecek relationship pada kedua tabel tersebut, kita masuk ke dalam pembuatan query. Yang pertama kita membuat query untuk tabel provinsi. Untuk fieldnya kita masukkan sesuai dengan field ke provinsi. Yang pertama ada ID provinsi, kemudian provinsi, dan selanjutnya ada kota. Setelah sudah kita membuat query bagian fieldnya, kita simpan dan kita beri nama query provinsi. Kemudian kita lanjut untuk pembuatan query yang kedua, yang dimana query berikut adalah relasi antara tabel provinsi dan tabel identitas. Kita select tabel, kita masukkan fieldnya. Setelah kita sudah mengisi field pada query
tabel identitas yang berhubungan dengan tabel provinsi, kita simpan dan kita beri nama tabel query identitas mahasiswa. Setelah kita sudah membuat query identitas mahasiswa, kita masuk ke dalam tabel identitas terlebih dahulu untuk menambahkan field IPK mahasiswa dengan tipe datanya short text. Di sini fieldnya saya kasih nama IPK. Setelah itu kita save. Setelah kita sudah menambahkan field IPK pada tabel identitas mahasiswa, kita masuk ke dalam pembuatan formulir tabel. Yang pertama kita membuat formulir tabel provinsi terlebih dahulu. Kita masuk ke tabel provinsi, kemudian kita masuk ke grade. Setelah itu baru kita masuk ke dalam pembuatan formulir. Untuk tampilan awal formulir sebagai berikut. Kita hapus terlebih dahulu ini. Kemudian kita bisa mendesain formulir tabel provinsi sesuai dengan keinginan kita. Kita buat sebagus mungkin. Yang pertama, kita menambahkan background terlebih dahulu. Kemudian kita bisa menambahkan button pada formulirnya. Kita bisa menambahkan button dalam formulir untuk memudah pencarian data. Yang pertama kita akan menambahkan button pencarian. Kita sesuaikan tempatnya. Kemudian button previous record atau button sebelumnya, data sebelumnya. Kemudian button next atau selanjutnya. Kemudian ada button first atau button untuk menuju ke data awal, dan button last record atau button data akhir. Kita berikan lagi button untuk penambahan data baru. Di sini kita kasih keterangan tambahkan data baru. Dan finish. Kita sesuaikan ukurannya. Kemudian kita bisa menambahkan button lagi untuk button simpan data dan button hapus data. Kita sesuaikan tempat-tempatnya.
kurang lebih seperti ini untuk pendesainan formulir tabel provinsi. Kita bisa menyesuaikan desain formulirnya sesuai dengan keinginan kita. Setelah kita sudah mendesainnya, kita save formulirnya. Di sini saya kasih nama form provinsi. Kita save, kemudian kita cek. Kita cek untuk buttonnya apakah bisa digunakan. Ternyata button-buttonnya bisa kita gunakan. Setelah kita sudah mendesain formulir tabel provinsi, kita lanjut untuk mendesain formulir tabel identitas. Pertama kita masuk ke tabel identitas, kemudian kita coba mendesain tabelnya. Kita masuk ke grid, kemudian masuk lagi ke dalam form, dan kita masuk ke dalam pendesainan formulir. Untuk cara pendesainannya kurang lebih sama seperti sebelumnya. Saya akan coba mendesainnya terlebih dahulu. Setelah kita sudah mendesain formulir tabel identitas, kita simpan. Kita beri nama form identitas. Kemudian kita cek. Dan formulir identitas mahasiswa sudah kita buat. Setelah tabel identitas, tabel provinsi, kemudian query, dan juga formulir serta relasi sudah kita buat semua, maka kurang lebih begitulah cara penggunaan Microsoft Access dalam membuat atau mengelola database. Demikian video tentang pembahasan cara penggunaan command prompt dan juga Microsoft Access dalam mengelola database. Ada beberapa kendala yang saya alami dalam pembuatan video ini. Yang pertama, keterbatasan skalabilitas, di mana Microsoft Access itu cenderung memiliki keterbatasan dalam menangani basis data atau database yang sangat besar atau dengan banyak pengguna. Performa dapat menurun ketika Microsoft Access berurusan dengan volume data yang besar. Kemudian, akses yang bersamaan. Microsoft Access mungkin mengalami masalah ketika banyak penggunaan atau pengguna dalam mencoba mengakses database secara bersamaan, atau dengan kata lain, Microsoft Access itu tidak bisa mengelola dua database secara bersama-sama. Itu disebabkan karena konflik dan masalah integritas data. Kemudian ada keamanan, baik command prompt ataupun Microsoft Access, keduanya itu memiliki kelemahan keamanan yang dapat dieksploitasi oleh pengguna yang tidak sah. Perlu dilakukan tindakan keamanan tambahan untuk melindungi data-data sensitif yang ada pada database. Kemudian, keterbatasan fungsionalitas. Terkadang kebutuhan khusus dalam pengolahan basis data atau database itu mungkin tidak dapat dipenuhi oleh fitur atau fungsionalitas bawaan. Jadi, dalam hal itu solusi lain mungkin diperlukan dalam penyediaan aplikasi command prompt dan juga Microsoft Access. Demikian video ini. Apabila ada salah kata dalam pembuatan video ini atau salah penjelasan dalam penyampaian yang saya berikan, saya minta maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya Andrika Mitra. Sampai jumpa.